Breaking news kembali. Johor Darul Ta'zim memberikan kejutan dengan mengumumkan player barunya. Tidak hanya satu, dan salah satu yang sempat dikaitkan juga dengan JDT, yaitu Hidalgo diumumkan sebagai player dari Johor Darul Ta'zim. Update yang lain yang cukup mengejutkan, bagaimana juru latih dari Selangor FC Tan Chen Ho ini mengakhiri kerjasamanya dengan Selangor. Sebab apa? Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Semoga sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Jadi ini masih beberapa bulan sebelum Liga Super Malaysia nanti akan bermula, dan yang tentu kita tunggu-tunggu adalah perpindahan player dari klub ke klub lain ya, dan juga update seputar persiapan sebelum Liga Super Malaysia ini bermula. Dan yang banyak mendapatkan atensi tumpuan ataupun perhatian adalah Johor Darul Ta'zim dan klub-klub yang lain ya. Nah, ini JDT belum lama ini atau baru saja mengumumkan player barunya ya, dan ada player yang sempat dikaitkan dengan JDT juga, itu diumumkan sebagai player dari Johor Darul Ta'zim ya. Tapi dari beberapa player ini, nah ini tidak semuanya akan bermain di tahun 2024 ya, termasuk Hidalgo itu. Nah, oke, detailnya seperti apa? Jadi ini aku baca dari Barian.com. JDT sambar Hidalgo, Azam, Declan, dan Rian Lambert ya, dua player dari Kuala Lumpur City FC sebelumnya. Ya, status pemain impor Kedah Darul Aman FC ya, yaitu Manuel Hidalgo akhirnya terjawab selepas klub bola sepak Johor Darul Ta'zim mengesahkan pemain berkenaan menandatangani kontrak bersama juara Liga Super 10 musim berturut-turut. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Alistar Edward menerusi kenyataan di laman resmi Johor Southern Tiger. Jadi sudah di official posting di official Johor ya, terkait nama-nama player yang join dengan Johor Darul Ta'zim. Edward turut mengesahkan pemain adik-beradik yang beraksi bersama Kuala Lumpur City FC, yaitu Declan dan juga Rian Lambert, turut menyertai skuad Harimau Selatan, dan termasuk pemain Terengganu FC yaitu Azam Azmi. Bagaimanapun keempat pemain baru jadi itu akan dipinjamkan untuk mengharungi kampanye Liga Malaysia musim 2024 dan juga 2025 yang bakal menyingkap tirainya Mei depan. Jadi telah menandatangani Azam Azmi, Manuel Hidalgo, Declan, dan Rian Lambert. Kami juga dalam perbincangan untuk mendatangi seorang penjaga gol. Nah, seorang penjaga gol ini masih misteri, siapakah yang nanti akan didatangkan. Korang boleh tebak di kolom komentar. Azam dan Declan masing-masing dipinjamkan kepada Terengganu FC, manakala Manuel pula akan dipinjamkan kepada Sri Pahang FC bagi mengharungi kampanye Liga Super musim ini ya. Kedudukan Rian akan berlatih bersama pasukan JDT, dan belum ada keputusan lagi sama ada dia akan dipinjamkan atau diserapkan dalam skuad JDT pada musim baru Liga nanti, kata Edwards dalam kenyataan itu. Nah, kita tahu juga Rian Lambert sudah ada di padang latihannya JDT ya, kalau kita tengok di official postnya official Johor. Sebelum ini JDT juga mengikat beberapa pemain impor seperti Jalil Elias, Murilo Enrique, selain mengekalkan Beksen da Silva, Fernando Forestier, Heberty Fernandes, dan juga Juan Muniz bagi menguatkan skuad itu bagi menghadapi saingan Liga Super dan aksi Liga Juara-Juara Asia Elite ataupun ACLE ya. Nah, ini menarik ya dengan JDT mengumumkan nama-nama ini, dan kita tahu duo Lambert ini adalah dua player yang cukup berjasa untuk Kuala Lumpur City FC ya. Bagaimana sempat menjulang trofi Piala Malaysia atau Piala FA waktu itu ya, ketika mengalahkan JDT, dan juga cukup berkontribusi besar lah untuk Kuala Lumpur City FC, membawa Kuala Lumpur City FC sebagai naib juara Piala FC, kemudian juga ya prestasi-prestasi yang lain. Nah, kalau Hidalgo kita tahu sebagai tumpuan. Nah, dan kita tahu sendiri sebenarnya Kedah juga ada masalah soal penggajian ya. Ini juga pasti menyelamatkan Hidalgo ya dari hal-hal tersebut. Dan Hidalgo sebenarnya sudah banyak dikaitkan dengan JDT sebelum ini. Kalau tak silap ini statusnya masih warga negara luar, dan kita tahu ada wacana Hidalgo ini juga akan mendapatkan naturalisasi, dan kita tahu Hidalgo secara usia masih sangat muda, dan ini akan menjadi aset yang baik ya kalau nantinya dinaturalisasi oleh Malaysia, entah itu untuk Malaysia sendiri ataupun untuk Johor Darul Ta'zim. Nah,
Banyak juga yang mempertanyakan strategi yang dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim ini ya, bagaimana membeli pemain ataupun mengontrak pemain yang free transfer misalnya, tetapi player-player tersebut langsung dipinjamkan. Nah, dalam hal ini tentu yang diuntungkan adalah Terengganu ya, karena Terengganu tadi ada Azam Azmi juga akan mendapatkan Declan Lambert ya. Kita tahu Terengganu sebelum ini juga sudah mendapatkan Safawi dan juga Akhyar Rashid ya. Tentu ini adalah kesempatan Terengganu untuk makin boleh bersaing di Liga Super Malaysia, walaupun tentu seperti layaknya pinjaman-pinjaman sebelumnya yang melibatkan dengan Johor Darul Ta'zim, biasanya ada klausul ataupun gentleman agreement bahwa player-player tersebut tak boleh dimainkan ketika menghadapi Johor Darul Ta'zim. Begitu juga nanti kemungkinannya itu akan berlaku sama juga untuk Hidalgo yang dipinjamkan ke Sri Pahang. Dan juga nanti aku tak tahu nanti statusnya Lambert ini akan tersenair di skuad JDT musim 2024-2025 atau nanti juga akan dipinjamkan, aku tak tahu. Tapi kalau kita tengok memang Lambert ini sudah Rian Lambert ini sudah join dengan latihan dari Johor Darul Ta'zim ini. Nah, ini menarik untuk kita simak nantinya seperti apa. Ya, inilah strategi dari Johor Darul Ta'zim ya. Hampir semua player-player yang punya mandat sudah dikontrak, termasuk player-player yang kasukan dan yaitu dipinjamkan, tapi ada itu strategi lah ya. Walaupun bagaimanapun juga itu boleh berlaku ya, siasat untuk memenangkan liga ya. Dan ya mungkin dengan meminjamkan itu adalah win-win solution ya, misalnya tidak dipakai JDT, dipinjamkan di klub lain, membantu klub lain, terus tetap mendapatkan menit bermain. Karena kita tahu di JDT walaupun kadang rekrut player baru yang dimainkan ya player-player itu aja ya, maksudnya player-player yang memang sudah menunjukkan kontribusinya dan memang masih konsisten dengan performa yang baik gitu. Jadi ya walaupun mendatangkan player bukan berarti player-player yang sebelumnya itu tergeser ya, tergantung performa dan segala macam seperti itu. Nah, kita tunggu saja ya dengan apa yang berlaku dengan Johor Darul Ta'zim. Walaupun ada pengurangan sampai 40%, nampaknya kalau dari segi skuad ini masih sangat-sangat kuat ya untuk mengarungi musim 2024-2025. Nah, selanjutnya ini cukup mengejutkan, yaitu berita soal Selangor ya. Bagaimana Selangor dengan apa yang sudah diberikan oleh Tan Chen Ho kepada Selangor ya, sampai boleh lolos ke liga apa ya, piala apa, kejuaraan nomor 2 di Asia ya, atau liga juara-juara Asia, Selangor ya, karena peringkat kedua musim lepas. Nah, ini Tan Chen Ho malah mengakhiri kerjasamanya. Nah, aku baca ya dulu ya, Selangor Chen Ho bercerai. Selangor FC akan memulakan musim 2024-2025 tanpa sentuhan Tan Chen Ho selepas pengendali itu mencapai persetujuan bersama untuk menamatkan kontraknya secara serta-merta. FC dalam satu kenyataan menjelaskan pasukan sudah dimaklumkan mengenai keputusan Chen Ho untuk meninggalkan skuad The Red Giant bagi menggalas tugas sebagai jurulatih di sebuah klub Thailand. Nah, ini tak tahu ya, belum disebutkan klub dari Thailandnya itu mana. SV juga sudah menerima bayaran pampasan berdasarkan kontrak beliau. Jadi ini ada biayanya ya yang diberikan kepada Selangor. FC ingin berterima kasih kepada Chen Ho atas usaha sumbangan beliau untuk klub ini dan mengucapkan selamat maju jaya pada masa hadapan. Jadi ini pisahnya sangat baik-baik ya. Oke lah. Nizam Jamli kini dilantik sebagai ketua jurulatih sementara, dan pada masa yang sama pihak pengurusan klub akan menjalankan proses pemilihan terperinci bagi melantik ketua jurulatih yang baru, kata SFC. Nah, kita tahu di bawah Chen Ho ini di tahun 2022 ini, 2022 sempat membantu Selangor naib juara Piala Malaysia, kemudian naib juara Liga Super Malaysia 2023 juga. Ya, di Liga Juara-Juara AFC juga otomatis didapatkan karena peringkat 2. Nah, ini menurut aku sangat krusial bagi Selangor ya. Sosok Tan Chen Ho ini menurut aku sangat vital, dan ini kan komposisi yang disusun Tan Chen Ho adalah komposisi yang diingini oleh Tan Chen Ho berdasarkan musim lepas dan juga untuk musim 2024-2025 ini ya. Jadi kalau misalnya penggantinya ataupun juru latihnya ini tak boleh meracik dengan komposisi yang ada, boleh jadi musim ini posisi naib juara Liga Super ini boleh direbut oleh tim yang lain macam Terengganu ataupun bahkan Sabah gitu. Jadi ini harus benar-benar hati-hati siapa yang akan menggantungkan sosok Tan Chen Ho, dan boleh langsung melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Tan Chen Ho sendiri dengan komposisi yang menurut aku juga luar biasa lah Selangor, dan banyak yang dipertahankan dari musim lepas. Nah, mungkin itu untuk video kali ini ya. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.